Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini saya membuat video sebagai perkuliahan dari e-business, yaitu menjawab pertanyaan why e-business atau mengapa menggunakan e-business. Baiklah, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Bagaimana kita meningkatkan nilai bagi pelanggan dan mitra bisnis kita? Nah, perusahaan dan bisnis harusnya berhenti fokus untuk menjadi yang terbaik. Namun di sini haruslah mencoba untuk menjadi yang paling unik. Kuncinya ialah dengan menciptakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pelanggan baru dan menawarkan nilai tambah yang membuat mereka terus berinvestasi dalam produk atau layanan kita. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat memasuki pasar baru, produk, jasa, menarik perhatian dan mengurangi resiko bisnis? Nah, untuk memasuki pasar baru, pertama, utamakan kualitas produk. Produk yang dijual dengan kualitas merek yang terkenal bagus memiliki peluang besar dalam menarik banyak pembeli. Sebagai konsumen, pastinya akan tertarik kembali untuk membeli barang yang diperuntukkan sesuai dengan keinginan. Yang kedua, berikan harga yang sesuai. Sebelum memutuskan membeli suatu barang, pastinya rata-rata pembeli akan mempertimbangkan harga dari produk tersebut. Misalnya, pembeli akan tertarik membeli barang di hari-hari tertentu, misalnya ada diskon pada hari weekend. Yang ketiga, perluas jaringan distribusi barang. Untuk memaksimalkan pemasaran dan memudahkan konsumen untuk membeli dan menjangkau produk kita, maka perlulah kita memperluas jaringan distribusi. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi barang kemasan seperti makanan ringan, maka bagusnya bekerja sama dengan pihak minimarket atau warung-warung. Dan untuk mengurangi risiko bisnis, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, lakukanlah riset bisnis sebelum memulai bisnis. Yang kedua, dalamkanlah bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, carilah informasi mengenai kunci kesuksesan. Yang keempat, carilah informasi sesuai dengan prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko. Lanjut pada pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan? Untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menambah produk dan layanan. Jika kita sudah memasuki bisnis yang berjalan dengan baik, menambah produk atau layanan merupakan cara yang cukup mudah untuk meningkatkan profit. Namun, sebelum memutuskan hal tersebut, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu. Yang kedua, tingkatkan nilai jual kepada pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan akan mendapatkan nilai lebih jika membeli di toko kita, dan pelanggan akan loyal kepada kita. Untuk meningkatkan nilai jual, kita dapat memperpendek siklus penjualan, di mana pembeli merasa mudah dan tidak mengalami kesulitan dalam pembelian. Yang ketiga, perluas bidang industri. Selanjutnya, mencari target konsumen baru. Yang kelima, jual produk atau layanan dalam ukuran yang lebih besar. Yang terakhir, gunakan kemasan ekonomis. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana kita dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan bersaing? Untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, kenali dan bangun sumber daya inti yang dimiliki. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga, bangun norma perusahaan yang sesuai dengan visi besar organisasi. Yang keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Yang kelima, kenali kompetisi inti agar efisien dan efektif. Yang keenam, kenali kekuatan dan kelemahan sumber daya operasional. Dan yang terakhir, temukan peluang pasar yang sesuai strategi kompetitif. Pertanyaan yang kelima berhubungan dengan pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana itu akan membantu kita mengatasi tantangan bisnis saat ini. Nah, cara-cara yang telah disebutkan tadi tentunya dapat mengatasi tantangan bisnis karena perusahaan yang mampu mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki kompetisi inti akan mampu lebih efisien dan efektif dalam melakukan bisnis. Lanjut pada pertanyaan keenam, bagaimana kita dapat meningkatkan kinerja organisasi kita? Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan SOP atau standar operasional prosedur yang jelas agar dapat menjadi alasan untuk karyawan melakukan pekerjaan. Yang kedua, lingkungan kerja yang baik berupa fasilitas kerja, suasana kerja, kenyamanan ruangan, dan lain-lain.
Yang ketiga, memberikan pelatihan atau training. Yang keempat, yakinkan karyawan bahwa mereka bisa. Yang kelima, beri apresiasi. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Bagaimana itu dapat membantu kita membuat visi perusahaan menjadi kenyataan? Visi organisasi ialah melihat ke masa depan. Pernyataan visi memberikan arah kemana perusahaan ingin pergi. Dengan meningkatkan kinerja organisasi, maka secara langsung dapat lebih dekat mencapai misi perusahaan untuk jadi nyata. Dan pertanyaan yang kedelapan ialah pertanyaan terakhir, bagaimana kita dapat meningkatkan responsif untuk mengubah kondisi pasar? Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan salah satunya dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, responsif atau cepat tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, upgrade teknologi. Yang keempat, meningkatkan akses informasi. Dan yang terakhir, evaluasi pencapaian target. Dan di akhir video ini, saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat pada pelajaran minggu 2 mata kuliah e-business. Yang pertama ialah definisi e-business, yaitu interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan TI atau teknologi informasi. Yang kedua, saya mengetahui apa saja siklus dari penerapan TI dalam bisnis. Yang ketiga, saya mengetahui aplikasi e-business, diantaranya ERP, CRM, EAI, ECS. Dan yang keempat, saya mengetahui mengapa kita harus menggunakan e-business. Yang kelima, positif dan negatif dari e-business tersebut. Yang keenam, faktor keberhasilan dari e-business. Yang ketujuh, faktor penyebab kegagalan e-business. Yang kedelapan, ada infrastruktur dari e-business tersebut. Dan yang terakhir, saya mengetahui apa itu e-commerce. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.